Saya minta maaf kepada Bapak Presiden. Saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrinada dari kelas 11 SOB. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan sosial, yaitu kesenjangan hukum. Menurut Undang-Undang tahun 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang dimana artinya segala sesuatu permasalahan yang ada di Indonesia dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Hal itu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, maka dari itu berarti hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai seperti yang banyak terjadi sekarang, hukum terasa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Apa itu maksudnya? Istilah tersebut muncul ketika mulai banyaknya pengenaan vonis hukuman yang dirasa enggak adil antara kaum kasta bawah dengan kaum kasta atas. Nah, jadi maksudnya hukum tajam ke bawah tumpul ke atas itu kalau masyarakat biasa-biasa, apalagi orang miskin yang melanggar hukum meskipun enggak fatal-fatal banget, dia bakal dikasih hukuman yang benar-benar sesuai undang-undang tanpa ada belas kasihan. Ya, kalau perlakuan gini juga diberlakukan terhadap orang kaya, apalagi pejabat sih no problem ya. Masalahnya giliran yang melanggar hukum itu orang kasta atas, apalagi pejabat, mereka tidak divonis hukumannya setimpal. Mungkin karena orang-orang kaya atau pejabat itu bisa bayar ahli hukum alias pengacara kali ya. Jadi bisa minta dibela dengan bayaran banyak agar bagaimanapun caranya mereka bisa lolos dari hukuman atau dapat hukuman yang ringan. Kalau kayak gini, gimana nasib orang miskin yang gak bisa bayar pengacara mahal? Terus kalau dipikir-pikir, semua hukum ada di tangan penegak hukum kan guys? Jadi yang kurang tepat itu salahnya orang miskin yang gak bisa membela dirinya, atau penegak hukum yang mudah dipengaruhi perilaku kriminal, atau kejahatan yang kaya dalam membela dirinya. Gimana menurutmu? Kalau kita ngikutin kabar berita, pasti bisa nemuin banyak kasus hukum yang menunjukkan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sebut saja kasus pencurian 3 biji kakao yang nilainya tidak lebih dari 10.000 oleh nenek Minah yang kemudian divonis 1,5 bulan. Kasus pencurian semangka, kasus pencurian pisang, dan kasus pencurian sandal jepit oleh Aal. Kasus-kasus ini menggambarkan betapa bobroknya penegakan hukum bangsa kita. Banyaknya kasus korupsi yang sangat merugikan negara kita. Terlepas dari jeritan hukum mendapat hukuman ringan, bahkan para terpidana kasus korupsi mendapat fasilitas-fasilitas yang mewah di penjara. Lantas, apa saja sih cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan hukum? Yang pertama adalah memperketat seleksi aparat penegak hukum. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat aparat penegak hukum agar terbentuk aparat hukum yang berintegritas dan bertanggung jawab. Yang ketiga, melakukan proses hukum yang adil dan tidak memihak pihak tertentu. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga video ini dapat menambah ilmu dan wawasan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.